Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama saya Sabirin Arga di program EduTalk. Kali ini alhamdulillah kita sudah menghadirkan seorang pembicara narasumber yang insya Allah sangat menginspirasi. Dunianya, kiprahnya di dunia internasional sudah luar biasa sekali. Seorang anak muda, prestasinya yang luar biasa yang perlu kita ikuti dan kita tiru. Beliau adalah Ghazi Abdullah Mutakin. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kang Ghazi? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu nih saya manggilnya Kang Ghazi Abdullah Mutakin. Kang Ghazi aja nggak apa-apa. Ya? Oke, ya. Kang Ghazi. Kang Ghazi, ini kan kita sempat dihebohkan viralnya seorang anak muda yaitu Kang Ghazi sendiri, ya, dimana kiprahnya diundang mengisi sebagai pembicara di dunia internasional, khususnya di Eropa ya, di Swiss, Jerman dan di beberapa negara yang lainnya. Dan ini di usia yang relatif masih muda tetapi sudah menghadiri acara-acara yang kelasnya dunia, bukan kelasnya lokal lagi nih ya. Bukan kelasnya RT RW, maaf sorry ya, nggak level gitu. Kang Ghazi, kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa? Saya baru 20 tahun. Masya Allah, Karena 20 tahun ya. Saya di umur 20 tahun, nanti saya akan bocorkan apa aja prestasi beliau ini. Karena saya kelahiran Kabupaten Garut, ya, Garut, Kota Intan, kota khas dodol, dan juga saya dilahirkan di sana 19 Oktober 2001. 2001. Jadi kalau dihitung mungkin dari 2002 ya, dari 2002 saya kelahirannya. Jadi baru 20 tahun Akang. Ya. Untuk jenjang pendidikannya SD SMP di sana Kang atau di mana? Ya. Saya dari TK, Ya. SD sampai sanawiyah atau SMP dan kelas 1 mu'alimin atau jenjang SMA itu di Pesantren Persatuan Islam nomor 113 Izharul Haq Ancol Garut. Sedangkan kelas 2, kelas 3 SMA atau Mu'alimin, saya di Pesantren Persis nomor 19 Bentar Garut. Ya. Dan sekarang saya sebagai mahasiswa aktif di STAIPI Persis Garut. Dan mohon doanya baru keterima kemarin beasiswa Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Mudah-mudahan Allah melancarkan semua niat baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi beasiswa kan ya? Full beasiswa. Alhamdulillah, ini mantap nih buat anak-anak muda. Kalau mau dapat beasiswa itu ya semangat ya belajarnya. Kang, kalau ini saya mendapatkan informasi baca dari CV Kang. Di umur 14 tahun sudah menyelesaikan hafalan Quran ya? Di umur berapa? Ya, 14 tahun. 14 tahun ya. Gimana proses menyelesaikan itu? Berapa lama kira-kira? Ya, baik. Jadi mohon doanya dari ikhwatu iman rahimakumullah. Semoga Allah menjaga niat saya dan memudahkan semua urusan saya. Amin. Allah memberikan saya taufik untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran itu usia 14 tahun dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Sambil bantu ibu saya jualan sembako. Jualan sembako. Mungkin bagi teman-teman yang lain menyangka saya khusus di Ma'had Tahfiz atau gimana. Saya enggak. Saya belajar menghafal Al-Quran itu sambil berkhidmat ke orang tua. Karena saya yakin kalau kita sudah membahagiakan orang tua, utamanya ibu sama bapak, Allah akan memudahkan semua jalan hidup kita. Termasuk saya pun menjadikan wasilah jualan sembako itu sebagai rezeki ya. Rezeki dan juga agar Allah mempermudah saya menghafal Al-Quran. Dan itu alhamdulillah saya sambil ke pasar Ciawi Tali Garut, sambil belanja kebutuhan pokok, telur, minyak, terigu dan lain sebagainya, sambil belajar menghafal dan juga sambil bawa buku. Nah ini saya juga bawa buku. Bawa buku. Bawa buku. Jadi di jok motor itu saya pasti kemana-mana bawa buku.
Karena punya target sehari harus baca buku itu 100 halaman. Ya. Karena saya nggak punya HP. Karena nggak punya HP. Tapi saya arahkan waktu saya untuk baca buku dan bantu ibu di toko sembako di Garut. Karena ibu saya mendidik 3 hal. Apa aja tuh, 3 hal? Ini mungkin penting buat diaplikasikan oleh pemirsa saya semua, terutama orang tua. Ya, pertama, ibu mendidik saya supaya tidak main HP, tidak punya HP. Pertama, jangan main gadget, main HP gadget itu. Atau kalau bisa, kalau sekarang kan sulit ya, kurangi main HP itu kan. Kurangi ya, benar. Maka saya sejak dari SD sampai selesai SMA nggak punya HP. Nggak punya HP. Karena ibu sendiri memberikan syarat yang begitu berat. Silahkan AA mau punya HP asal kamu harus hafal Quran dulu 30 juz gitu kan. Baru sama Umi dikasih izin dan baru setelah punya hafalan Quran 30 juz, ibu memberikan akses untuk HP. Karena kata ibu, Allah yang langsung yang akan menjaga kalau kita sudah hafal Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi yang pertama, didikan ibu tidak boleh main HP. Oke. Yang kedua, ada yang kedua. Yang kedua itu tidak boleh punya pacar. Nah, ini. Yang kedua, Besti jangan punya pacar ya. Ya, itu alhamdulillah sampai sekarang belum pernah punya pacar itu kan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Saya berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya hamba meminta at-tuqa, ketakwaan, wal afaf, terjaganya kehormatan, wal ghina, dan juga kekayaan dan kecukupan dalam harta. Yang ketiga, didikan ibu ya. Saya bagiannya Umi namanya. Umi Nenden. Yang ketiga itu selektif memilih teman. Apa? Selektif Selektif memilih teman. Selektif memilih teman. Karena teman ini sangat penting sekali menentukan nasib kita di dunia dan akhirat itu kan. 3 hal, hadirin rahimakumullah, pemirsa yang kami banggakan. Ibu saya mendidik 3 hal. Saya ulangi lagi. Pertama, jangan main HP. Yang kedua, tidak boleh punya pacar. Tidak boleh pacaran lah itu kan. Yang ketiga, selektif memilih teman. Selektif memilih teman. Tapi satu pertanyaan saya kan ya, kelas SMP sampai SMA di zaman era teknologi ini bisa nggak komunikasi pakai handphone? Kalau misalkan ada tugas dari teman, komunikasi itu gimana itu ngolahnya? Ya kalau saya komunikasi sebetulnya bisa dihandle tanpa HP juga. Oh bisa. Karena ibu itu untuk keperluan dagang ngasih saya HP jadul gitu kan, nggak bisa media sosial, tapi bisa SMS, telepon gitu. Misalkan, jadi saya sistemnya begini belajar itu. Dari pagi sampai siang saya di pesantren ya di Garut sekolah. Kebetulan KBM itu selesai zuhur. Selesai zuhur itu nggak langsung pulang ke rumah, saya ke pasar dulu. Jualan beli dulu ini mungkin stok barang apa gitu kan untuk di toko saya. Jadi pulang ke rumah itu bawa telur, bawa minyak terigu. Sepulang dari sana ngeloan minyak, ngeloan terigu gitu kan. Karena itu gak jadi hobi saya. Senang gitu kalau udah pegang uang gitu. Itu aktivitas pulang sekolah ya? Iya, pulang sampai maghrib. Jadi saya nggak punya waktu khusus buat belajar sebetulnya. Jadi belajar itu sambil bantu ibu jualan di toko di sana. Oke. Karena ibu mengajarkan. Jadi dunianya Kang Gaji ini udah terbalik 100% dari kita ini ya. Kalau beliau itu di masa SMA-nya nggak pernah pegang HP, kita ini selalu pegang HP. Jadi wajar aja kualitasnya ya. Untuk lebih tepatnya sih saya takut salah gitu. Cuman Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mohon doanya saya sudah hatam itu untuk menghafal. Cuman untuk menjaga kemungkinan itu susah itu. Motivasi saya sederhana. Saya ingin Allah memberikan saya kemampuan memahami banyak bahasa asing itu untuk
Pertama keperluan dakwah ya. Dakwah untuk menyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.